teman-teman, perkenalkan, nama saya Radina Aulia Kamali dengan NIM 2006-1102-179 dari kelas 5B4. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai materi mengembangkan organisasi yang inovatif dan mencakup beberapa pokok materi yaitu mengenai gaya kepemimpinan, DNA inovator yaitu ada questioning, observing, experimenting, networking, dan associational thinking. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Kreativitas memiliki arti penting dalam sistem organisasi. Nah, dalam menyikapi keadaan yang berubah-ubah, tentu ada beberapa langkah-langkah kreatif yang selalu diambil oleh organisasi, seperti pengembangan ataupun inovasi metode pengawasan dan sebagainya. Dalam mengembangkan kreativitas, organisasi itu sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam cara berpikir kreatif dan analitis. Dan ketika ide-ide akan diejawantahkan, organisasi itu membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir analitis. Dalam memimpin suatu organisasi, seorang pemimpin tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif atau pengambilan keputusan saja, tetapi ia harus melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih kreatif. Seorang pemimpin tidak cukup hanya melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah merupakan kegiatan rutin, seperti yang pernah ia lakukan pada pekerjaan sebelumnya. Apabila ia melakukan ini, maka kemungkinan besar organisasinya akan berubah menjadi statis. Sehingga pada akhirnya organisasi tersebut akan mengalami kemunduran ataupun penurunan. Terutama sekali apabila organisasi itu berada dalam suatu lingkungan usaha yang bersifat kompetitif. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah juga seorang kreator dan sekaligus sebagai inovator. Dan atas dasar hal tersebut, sudah sepantasnya apabila kreativitas dan inovasi juga dimasukkan dalam salah satu bagian dari organisasi. Bagian ini secara substansi merupakan penciptaan dan pengembangan cara-cara baru, dan lebih baik dalam mengerjakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin mungkin dapat menggali ide-ide yang baru dari dirinya sendiri, atau dapat pula mengkombinasikan ide lama dengan ide baru, atau menyesuaikan ide dari bidang lain untuk digunakan dalam bidangnya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dia dapat bertindak sebagai katalisator dan stimulator bagi orang lain, yakni dalam organisasi untuk mengembangkan dan melakukan kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Nah, dengan demikian, apa sih itu kreativitas? Jadi, kreativitas ini memegang peranan yang sangat sentral di dalam upaya-upaya baik individu maupun organisasi, di dalam mengoptimalkan potensi dirinya untuk mengefektifkan kinerjanya dalam rangka memberikan kepuasan kepada semua stakeholders. Upaya ini juga diterjemahkan sebagai upaya untuk mencari cara baru di dalam mencari solusi atau problem yang terjadi, baik yang bersumber dari optimalisasi potensi dari dalam maupun dikarenakan oleh tekanan dari faktor eksternal organisasi. Kita masuk ke materi gaya kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu harus mampu memberikan dampak positif baik untuk pekerjaan dan juga timnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pemimpin untuk menguasai gaya kepemimpinan yang baik dan benar. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi
para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang yang khas pada saat memengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam memengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu ada pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Contoh gaya kepemimpinan yang pertama yaitu ada kepemimpinan delegatif, di mana kepemimpinan delegatif ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin itu memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Yang kedua ada kepemimpinan birokrasi. Nah, di kepemimpinan birokrasi ini biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja, dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya itu sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga ada kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan ini sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur yang diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas atau dari pemimpin ke bawah atau ke para anggotanya. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang keempat, ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini di mana ide dapat mengalir dari anggota karena posisi kontrol atas dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggota. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaannya. Namun, sebaliknya dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Yang kelima ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Yang keenam, kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka atau para anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat memedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Yang ketujuh, kepemimpinan melayani atau servant.
Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Yang kedelapan, kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang memesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Yang kesembilan, kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Di sini ada beberapa sifat pemimpin. Beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seorang pemimpin, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi. Kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin. Yang kedua, kepercayaan diri. Keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, determinasi, yaitu hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, memengaruhi, dan cenderung menyetir. Yang keempat, integritas, kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggotanya. Yang kelima, sosiabilitas, kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu DNA inovator. DNA inovator merupakan hasil riset kolaboratif 8 tahun. Peneliti dan sekaligus penulis buku DNA inovator ini, Jeff Dreyer, Halgrissen, dan Clayton M. Christensen menguak asal-muasal ide-ide bisnis yang inovatif. Peneliti melakukan interview dengan hampir 100 inventor, produk dan jasa revolusioner. Peneliti juga mewawancara pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan yang mengubah aturan main bisnis berkat ide-ide bisnis kreatif yang mereka realisasikan, yaitu ide-ide bisnis inovatif. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk memahami sebanyak mungkin kapan dan bagaimana orang-orang tersebut berhasil melahirkan ide-ide kreatif yang direalisasikan dalam bentuk peluncuran produk ataupun bisnis yang baru. Seperti terungkap dalam wawancara, peneliti mengidentifikasikan 5 discovery skills untuk membedakan wirausaha dan eksekutif yang inovatif dari yang biasa-biasa saja. 5 keterampilan tindakan itu yaitu yang pertama, associating. Mampu melihat keterkaitan dan mengaitkan pertanyaan, masalah atau ide-ide yang berbeda. Di buku Franz Johansson 2006, The Medici Effect membahas cukup mendalam hal terkait kemampuan dan perilaku mengasosiasi. Selanjutnya ada questioning, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau mendobrak hal-hal yang sudah biasa. Selanjutnya observing, yaitu mengamati perilaku pelanggan, pemasok, dan pesaing untuk mengidentifikasikan cara-cara baru melakukan sesuatu. Selanjutnya networking, yaitu bertemu dengan orang-orang yang berbeda ide dan perspektif. Dan yang terakhir ada experimenting,
yaitu merancang pengalaman-pengalaman interaktif dan memicu dengan jawaban-jawaban yang tidak biasa untuk melihat perspektif baru. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu ada pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Pendekatan sifat mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang berhasil. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa individu merupakan pusat kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai sesuatu yang mengandung lebih banyak unsur individu, terutama pada sifat-sifat individu. Pendekatan perilaku memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya memengaruhi orang lain. Dan yang ketiga ada pendekatan situasional. Dalam hal ini, kepemimpinan lebih merupakan fungsi situasi daripada sebagai kualitas pribadi dan merupakan suatu kualitas yang timbul karena interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan materi kita kali ini. Semoga materi yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.